Ada? Siap, saya Pak. Oke. Amanda. Badri, Pak. Oke. Andi Kiswanto. Siap hadir, Pak. Oke. Ariana. Belum ya? Siap hadir, Pak. Oke. Ya. Berliana. Oke. Siap hadir, Pak. Dwi Septarian. Siap hadir, Pak. Oke. Fikri Reski. Siap hadir, Pak. Oke. Gilang Putra. Siap hadir, Pak. Oke. Humaira. Belum ya? Oke. Ilham Akbar. Siap hadir, Pak. Oke. Kurnia Sandi. Siap hadir, Pak. Luciana. Siap hadir, Pak. Oke. Muhammad Nur Saifullah. Siap hadir, Pak. Oke. Muhammad Pangeran Langit. Belum ya? Oke. Muhammad Rian. Siap Raihan. hadir, Pak. Oke. Muhammad Ridho Fadilah. Nurul Fadilah. Siap hadir, Pak. Oke. Putri Mardiani. Siap hadir, Pak. Oke. Rizky Ramadhani. Siap hadir, Pak. Oke. Rohman Kavitsi. Siap hadir, Pak. Oke. Syahla Rafi. Siap hadir, Pak. Oke. Santio Fauzi. Siap hadir, Pak. Oke. Wanda Wijaya. Siap hadir, Pak. Oke. Yanuarita. Siap hadir, Pak. Oke. Oke, yang belum Humaira. Siap sedang proses join, Pak. Oke. Kurnia Sandi. Siap hadir, Pak. Oke. Muhammad Pangeran Langit. Siap hadir, Pak. Berarti Humaira aja yang proses ya. Oke. Selamat siang adik-adik. Kita kembali lagi pada pertemuan kita yang ketiga. Kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Untuk yang kemarin ada beberapa apa namanya? Sorry. Sebentar, saya bukakan. Ada beberapa koreksi dari pekerjaan yang sudah dibuat. Sebentar. Oke, kita coba ke Pangeran Langit sih oke. Siap, Pak. Kalau Luciana itu jangan jauh-jauh kaki penekatnya ya. Nah, kita coba buka kerjanya Luciana. Luciana. Oke. Nah, dia agak sedikit jauh penekatnya sehingga konektornya agak jauh. Nah, seperti ini. Agak didekatkan aja lagi sih. Nah, nanti ketika dia akan seperti ini jatuhnya. Ini terkesan ada apa namanya? Ada kayak taman lalu lintas di depan. Gitu ya, kayak ada apa namanya? Kayak ada patung dan sebagainya, itu bisa dibuat seperti ini. Tapi kalau dia pertigaan murni, deketin lagi kaki pendekatnya sehingga dia akan merapat. Nah, kemudian sahla juga sama seperti ini. Kemudian Dwi Septarian, kita cek konektornya. Dwi Septarian. Nah, kita cek konektornya itu oke, sudah oke, udah bagus. Ya, nah seperti ini. Nah, ini
kenapa ada double-double seperti ini? Karena ini kan 4/2, sedangkan ini adalah 2/2. 4/2 ini artinya seperti ini. Nah, ketika dari sisi yang sebelah kiri, dia bisa belok ke sini. Yang ke kanan juga bisa belok ke kiri. Gitu ya. Nah, jadi memang harus bikin 2 kalau memang dari kiri dan dari kanan langsung bisa belok. Seperti itu. Nah, ada yang masih 1. Nah, gitu ya. Ada yang masih 1. Kayak seperti Gilang. Coba kita lihat ini Gilang. Nah, oke, ini punya Gilang seperti ini. Oke. Nah, ketika kita lihat, dia yang di sini, yang 4/2 ini hanya ruas kiri saja yang bisa belok ke kiri. Sedangkan ruas kanan dia hanya khusus belok ke kanan. Nah, kalau memang environment lalu lintasnya seperti ini, silakan dibuat seperti ini. Tapi kalau nanti dari kanan ini boleh ke kiri, buatlah konektor juga dari kanan ini ke kiri, gitu ya. Nah, tapi tergantung banget sama gimana sih alur yang ada di lapangan, itu yang harus kita buat. Nah, ini kita bisa membuat seperti tadi, yang punyanya Dwi Septerian, itu langsung dari sini ke kiri, dari yang ruas yang di tengah ini juga bisa belok ke kiri. Nah, yang khusus yang di sini, kita lihat nanti adalah ketika dia mobilnya ada di ruas kanan, dia hanya bisa ke kanan saja. Nah, dia tidak bisa dari kanan ini ngambil ke kiri. Nah, gitu ya. Ini silakan nanti diperbaiki. Kalau memang seperti ini silakan. Tergantung dengan bagaimana model lalu lintas kita yang ada di depan. Ya, kita lihat juga beberapa yang lain mirip-mirip sama seperti ini. Jadi silakan disesuaikan sesuai dengan lapangan. Kalau yang di gambar kemarin itu dari kanan bisa ke kiri, gitu ya. Dan ini dekat-dekat. Nah, di sini tidak ada pulau lalu lintasnya, gitu ya. Oke, koreksinya. Nanti habis itu kita lanjutin sekarang. Oke, kita lanjutin sekarang. Kita pakai punyanya. Oke, kita coba Pangeran aja tadi. Oke, kemudian setelah kita dapat map dan arah seperti ini, gitu ya. Oke, nah, kita lihat di sininya sudah oke. Oke. Nah, langkah kedua setelah kita mendapatkan jalannya adalah kita akan mengidentifikasi kendaraan apa aja sih yang bisa lewat, gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di Visim, oke, di Visim kita punya beberapa jenis kendaraan yang ada. Oke, adanya di mana? Adanya di vehicle type. Oke, kita buka vehicle type. Oke, base data vehicle type. Oke, base data vehicle type. Keluar list seperti ini. Nah, oke, list seperti ini. Oke, di sini adalah jenis-jenis kendaraan yang secara default sudah ada di Visim. Namun ini adalah kendaraan yang ada di Jerman. Oke, apa yang nggak ada di sini? Yang pertama adalah sepeda motor. Nggak ada di sini sepeda motor. Di Jerman nggak ada sepeda motor, jarang. Makanya kita nanti harus membuat sepeda motor. Terus di sini nggak ada namanya bus gandeng. Nah, di Jakarta ada tuh Transjakarta yang busnya gandeng. Gimana sih nanti kalau misalkan kalian di lapangan membuat sebuah bentuk kendaraan tapi bisa digandengkan. Nah, itu sama ada bus sedang. Nah, kemarin ada yang chat saya, Pak, ini kok nggak muncul sih bus sedangnya gitu ya. Nah, bus sedangnya kemarin sudah saya kasih SketchUp-nya di Classroom. Nah, itu bisa di-download dulu untuk nanti buat kita load di sini. Ya, target kita hari ini kita akan membuat sebuah identifikasi kendaraan, yaitu sepeda motor,
sedang, dan bis gandeng. Nah, nanti kalau memang waktunya cukup, kita akan mengidentifikasikan namanya desired speed distribution. Jadi kita kemarin untuk data awalnya kita perlu jumlah kendaraan beserta dengan kecepatan free flow speed-nya. Jadi ya kendaraan pada saat kecepatan bebas, dia di mana tidak dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan di depannya. Jadi dia bebas menentukan kecepatannya mana, kita tembak saja dia pakai speed gun, kita catat. Gitu ya. Nah, semakin banyak datanya semakin baik. Nah, nanti kalau nggak bisa sekarang, kita pertemuan berikutnya, tapi kalau bisa sekarang, nanti kita bisa membuat sebuah pengolahan data dari data dasar menjadi kumulatif frekuensi yang bisa dimasukkan ke dalam fisik. Ya, itu target kita hari ini. Yuk kita mulai sekarang untuk membuat sepeda motor. Oke, langkah pertama adalah ketika masuk ke dalam vehicle type, gitu ya. Di sini bentuknya seperti ini. Ini bisa langsung kalau kita blok ini bisa copy paste bawa ke Excel juga bisa. Itu enaknya dengan VISIM. Kemudian untuk membuat sebuah kendaraan baru, klik plus di sini. Add. Klik. Nah, muncul sebuah pop-up yang berisi apakah kendaraan ini yang kalian Anda maksud, gitu ya. Di sini ada kategorinya car, vehicle modelnya car, dan sebagainya. Nah, namanya kita sebut di sini sebagai sepeda motor. Yuk, silahkan. Masukkan di sini sepeda motor. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti kalau memang ada yang telat atau terlambat, resign aja, kita ulang lagi, gitu ya. Atau masih bingung, gagal gitu, kita resign aja lagi, kita ulang lagi sampai semuanya paham. Kemudian di sini kategorinya ya, kita pakai car aja atau bike aja lah, bike. Ini ya. Nah, kemudian vehicle modelnya nanti aja, karena vehicle model ini yang akan kita buat. Ya, lihat lagi function and distribution, di sininya pakai bike saja. Oke, karena mirip sepeda gitu ya. Oke, sudah itu saja dulu. Kemudian kalau sudah oke. Oke, muncul di sini sebuah namanya sepeda motor. Nah, di VISIM kita tidak di VISIM itu tidak menghitung berdasarkan nama ini, tidak. Yang dia hitung berdasarkan nomor identifikasi. Nah, jadi sepeda motor itu adalah di 630. Kemudian kategorinya bike. Nah, apakah modelnya adalah car? Oh, tidak. Modelnya tidak car. Ya, apa itu? Adalah sepeda motor. Kita klik di sini. Yang tanda turun ini, klik, ada add. Nah, add-nya diklik. Klik. Nah, ada model baru namanya 310. Nah, ini yang harus kita kasih modelnya. Di manakah ini berada? Ini ada di base data distribution 2D 3D model. Saya ulangi. Di sini ada model 2D 3D distribution, berarti dia ada di karena ada distribusinya, base data distribusi 2D, 3D model. Oke, sudah ketemu. Saya ulangi, di sini kita lihat model 2D, 3D distribution, berarti dia di base data distribution 2D, 3D models. Udah, klik di sini. Nah, sebuah pop-up baru keluar. Nah, di sini 310 sesuai dengan yang di sini 310 keluar. Nah, ini kita kasih nama sepeda motor. Oke. Nah, sepeda motor. Nah, di sampingnya gitu ya. Di sampingnya ada apakah ini model yang kamu maksudkan? Oh, tidak, ini bus gitu ya. Kita akan buat dia sepeda motor dengan cara apa? Klik di sini. Nah, kemudian cari sepeda motor, kalau nggak ada kasih add di sini. Add.
Nah, terus udah muncul. Saya ulangi lagi. Nah, di sini klik, kemudian add. Nah, ini klik add. Nah, sudah muncul sebuah open pop-up seperti ini. Yang kita perlukan adalah klik di sini. Open Directory of Default Models. Klik ini. Open Directory of Default Model. Klik. Nah, inilah model default yang disediakan vSIM. Klik yang vehicle, klik yang root. Nah, cari yang nih, kalian mau skuter atau motorbike? Silahkan. Misalkan kita pakai skuter ya. Hari ini banyak yang pakai skuter. Ya. Ada yang ketinggalan? Saya ulangi lagi. Apa sudah semuanya Ya, dapat? Pak, mohon izin, Pak. Ya. Ya, Pak, saya tertinggal di yang penambahan 2D sampai 2D, 3D model, Pak. Yang Nah, setelah yang ini ya, yang ini ya. itu Yang sudah, ini. Pak. Yang Ini sudah. Di sini sekarang. siapa? Ini di situ, Pak. Nah, betul. Ya, di sini sudah dikasih ini dulu, dikasih keterangan sepeda motor di sini namanya sudah. Siap sudah, Pak. Sudah. Nah, di sampingnya ini, oke, ada namanya model 2D, 3D. Nah, MISIM akan mencantumkan di sini apakah ini yang kamu maksud? Oh tidak, ini bus yang saya maksudkan adalah sepeda motor. Klik yang tanda bawah ini, klik. Nah, baru tekan add. Klik add. Nah, keluar pop-up seperti ini. Oke. Nah, di sebelah kanannya ada namanya Open Directory of Default Model. Oke, ketemu kodenya? Siap sudah, Pak. Oke, klik di sini. Nah, keluarlah default SKP atau SketchUp yang disediakan oleh vSIM secara default. Klik vehicle, klik root karena itu di jalan. Nah, yang mana mau dipilih? Ada dua nih, ada motorbike, ada skuter. Silakan, serah kalian ya. Antara dua ini, motorbike apa skuter. Kita pilih skuter aja, karena hari ini banyak pakai skuter nih anak-anak. Oke, skuter baru open. Nah, dia tanya, use the geometry from the 3D file. Dia katanya, apakah kamu akan menggunakan lebar, tinggi, panjang sesuai dengan yang ada di 3D? Ya, yes di sini. Oke, keluar pop-up seperti ini. Ya. Nah, inilah SketchUp-nya. Ini bisa diputar-putar gini. Nah, nanti kalau 3D nanti bisa seperti ini. Oke, di bawahnya ada OK di sini. Klik OK. Nah, kalau sudah OK, klik OK saja. Nah, ini. Ada namanya 302. Nah, yang 302 ini kita kasih nama. Biar tidak bingung kita, apa sih 302? Ya. Oke, sampai di step ini dulu. Semua oke? Sudah? Ya, sekarang kita kasih nama di 23D ini adalah di base data 2D 3D models. Klik ini, saya ulangi, base data 2D 3D model. Yang ini. Oke, sudah. Klik ini. Nah, paling bawah, nah 302. Ini kita kasih nama sepeda motor. Oke. Sudah? Ada yang belum dapat? Belum ini? Belum sampai di sini atau ketinggalan tadi? Ada? Yuk, kalau sudah aman berarti. Nah, ini sudah kita masukkan sebuah klasifikasi kendaraan baru bernama sepeda motor. Gitu ya. Nah, karena single okupansi, kapasitinya berapa? Biasanya pakai 2 orang. Gitu ya, 1 orang pengemudi atau 1 boleh di sini. 1 orang pengemudi.
gitu ya. Ini tidak berpengaruh karena capacity ini berpengaruh kepada jumlah passenger saja, berhubungan dengan person saja, orang. Kalau kendaraan dia tidak dihitung di sini, hanya menghitung orang saja. Jadi tidak kita input pun tidak masalah karena kita tidak menghitung orang, kecuali kalau kita fokusnya menghitung orang, baru di sini penting, gitu ya. Oke, yang kedua kita nanti akan membuat sebuah bis, namanya bis sedang. Bis sedang berarti kemarin kita sudah masukkan SKP-nya atau SketchUp-nya di Classroom. Yuk kita buat seperti ini lagi. Berarti plus di sini. Ini namanya bus sedang. Karena bus di sini harus bus. Nah, ini juga harus bus. Oke. Sudah, ini udah pasti ke bus. Oke, sudah seperti itu. Oke, saya ulangi lagi sekali. Oke, ini saya ulangi lagi, saya tekan plus, add. Nah, oke, di sini namanya kasih bus sedang. Oke, jadi seluruhnya ganti dengan kategorinya bus, vehicle-nya bus dulu, nanti kita ubah gitu ya. Fungsinya adalah bus gitu ya. Akselerasinya juga akselerasi bus, deselerasinya juga deselerasi bus. Oke. Ini bus dan fungsinya juga bus. Oke. Kalau sudah, berarti tinggal oke. Nah, dapat nih. Nah, tapi model 2D 3D distribution-nya nggak bus ini yang kita maksud, tapi bus yang sesuai dengan SketchUp yang kita mau. Ya, misalkan besok siapa tahu kalian bisa membuat sebuah SketchUp di mana modelnya adalah bus trans yang ada di kota kalian, misalkan di sana. Nah, bisa buatkan sesuai dengan ukuran geometriknya, sesuai dengan aslinya, lebar berapa, tinggi berapa, panjang berapa, buat sebuah SketchUp-nya nanti di load. Syaratnya cuma satu, SketchUp-nya harus di bawah versi 2020. Di atas itu dia nggak mau. Ya, kecuali nanti kalau VSIM-nya nambah lagi, ini. Versi VSIM ini hanya bisa menerima 2020 ke bawah SketchUp-nya. Ya, oke, versinya saja. Oke, udah. Sekarang kita ke 2-3D models karena sudah terbuka di sini. Ini udah ada di bawah. Apa yang kita sudah buka ada di bawah ini, gitu ya. Nah, kemudian karena kita belum ada bus sedang di sini, kita tambahkan lagi add bus sedang. Oke, bus sedangnya ada di nomor 320. Oke. Apakah ini yang kamu maksud, gitu ya? Yang di sebelah kanannya. Oh tidak, saya mau bis ini sesuai dengan gambar saya, gitu ya. Nah, ini klik di sini, baru add, ya. Nah, yang ini karena kalian membuatnya sebuah gambar sendiri, carilah di folder di mana kalian simpan SketchUp dari bus sedang yang sudah saya bagikan. Ya, silahkan. Kalau saya ada di SIM, PD, paparan, pertemuan 2. Ya, bus medium. Oke, keluar seperti ini. Yuk, silahkan kalian load dulu. Di mana kalian simpan. Oke. Oke, siapa yang ketinggalan sampai step
ini. Nanti di raise hand saja. Saya akan ulangi lagi sampai semuanya bisa. Mohon izin, Pak. Oke. Untuk memunculkan 2D, 3D model distribution yang elemen, Pak. Mohon izin, Pak. Yang Ini- elemen. Oh, yang ini ya? Yang ini. Oke, saya ulangi. Ini adanya karena dia ada kata distribution-nya. Oke, adanya di base data, distribution 2D, 3D model. Ya, saya ulangi. Base data. Oke, base data. Kemudian distribution 2D, 3D model. Nah, ini. Luar biasa. Bisa? Saya bisa, Pak. Saya termasuk, Pak. Oke, sekarang sudah yang ini masukkan sebuah identifikasi kendaraan baru, klik add ini, nanti ada sebuah nomor muncul lagi, kita beri nama bus sedang. Oke. Kemungkinan nomornya tidak sama antara saya dengan adik, tidak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah bisa mengidentifikasikan bahwa nomor ini adalah bus sedang. Oke. Kedua, kita lihat di sebelah kanan. Apakah model yang kita maksud adalah ini? Oh, ternyata tidak. Gitu ya. Ini adalah model bus yang secara default VSIM. Sedangkan kita akan menggantikan dengan yang kita gambar sendiri. Ya, dengan cara klik yang bawah ini. Klik. Nah, klik add. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian cari di mana adik-adik simpan gambar bus medium yang sudah saya bagikan di pertemuan yang kedua kemarin. Oke. Nah, ini dia bus medium. Oke. Kalau sudah dapat, baru di open saja. Oke. Nantikan keluar. Use geometry from 3D file, gitu ya. Yes. Tapi nanti ingat kalau kalian membuat sebuah data tentang 3 dimensi, pastikan ukuran, lebar, panjang, tingginya sama. Oke. Nanti keluar pop-up seperti ini. Nah, ini bisa di geser-geser, nah seperti ini. Dan ini adalah hasil karya kakakmu. Ya, salah satu karya kakakmu ya ini, best trend ini. Nah, saya ngopinya. Nah, jujur kalau saya buat SketchUp, saya kurang bisa. Jadi dulu saya membuat tugas, silakan membuat satu hasil SketchUp, boleh apa saja. Nah, salah satu ada yang buat bus sedang ini, ada yang buat dokar, ada yang buat pecel lele gitu, bagus-bagus gitu. Itu kakak-kakakmu yang buat, gitu ya. Unik-unik, mereka kreatif sekali. Nah, seperti ketika di putar-putar ini seperti 3D. Oke, kalau sudah kita okekan di sini. Nah, ini ada nomor baru 303. Nah, kita beri nama. Beri namanya ya di sini. Model 2D 3D, yaitu di base data di 2D 3D model. Nah, ini di paling bawah 303 tadi kita sebut bus sedang. Seperti itu. Oke. Tadi sudah selesai. Oke. Sekarang tinggal lagi satu. Kita akan membuat sebuah bus gandeng. Oke, kita akan membuat sebuah bus gandeng. Oke, ada yang belum ada yang punya kendala sampai di tahap ini? Di resen saja, nanti kita sama-sama ulangi dan pandu biar semuanya paham. Sudah? Oke, kalau sudah, kita tambah lagi satu, namanya adalah bus gandeng. Oke, saya ulangi, ini add, klik ini, tambah ini, kemudian beri nama bus gandeng. Oke,
karena bus gandeng nih, statiknya itu bus, ini adalah bus modelnya, function dan distributionnya semua ganti dengan bus. Oke, seperti itu. Oke, karena sudah 2 kali kayaknya sudah hafal, tinggal oke. Nah, kita sudah membuat sebuah identifikasi baru, namun modelnya enggak ini. Nah, yuk ini juga ganti dulu ya. Yang tadi, yang ini, busnya ini bukan bus, tapi bus sedang. Nah, ini. Oke. Ingat, ini juga harus diganti. Nah, jadi bus sedang yang tadi. Oke, bus sedang berapa sih? 30 ya setnya. Oke, bisa digeser-geser. Nah, ini pastikan ini sepeda motor, ini bus sedang, ininya bus sedang. Yuk, sekarang tinggal kita membuat sebuah bus gandeng. Oke, sudah sampai di sini? Oke, kalau sudah, kita masuk ke model 2D, 3D distribution. Nah, di sini lihat di bawah, kalau tidak ada, berarti kita masuk ke bis data, distribution, 2D, 3D model. Nah, di sini ya. Jadi kita tambahkan 1. Add, kita beri nama bus gandeng. Oke. Nah, bus gandeng. Oke. Kemudian, apakah ini, nah, kita lihat sebelah kanannya, apakah ini yang kita maksud? Oh, tidak. Nah, kita masukkan lagi sebuah klasifikasi kendaraan, jenis kendaraan. Ini add. Nah, kemudian masuk ke sini lagi, open directory of default models. Masuk ke sini lagi, untuk kita ambilnya dari modelnya Visim saja. Ya, enggak susah-susah. Kemudian klik vehicle, kemudian klik road lagi. Nah, yuk sampai di sini. Ayo sampai di sini dulu, biar semuanya tiba di step yang sama. Silahkan. Saya ulangi lagi. Nah, sampai di sini, klik di bawahnya, tekan add. Nah, keluar pop-up seperti ini. Nah, di sini klik yang Open Directory of Default Models. Klik di sini, nanti keluar sebuah alamat tempat penyimpanan, dan ini klik yang Vehicle, klik yang Root. Nah, sudah. Kalau sudah, cari yang sebentar. Ubendi. Nah, ini aja. Yang front. Bus C2G3 doors left. Karena kita kan masuknya dari pintu kiri ya. Nah, jadi cari yang bus C2G3 doors left. Front. Ya, front. Ya, yang ini. Ketemu filenya? Ini? Ketemu ya? Siap ketemu, Pak. Oke, sekarang open. Nah, yes, keluar sebuah pop-up seperti ini. Nah, keren ya. Nah, ini baru depannya saja. Kita sambung di bawahnya dengan cara klik yang ini. Klik yang di atas ini, plusnya ini klik. Klik. Nah, cari sekarang temannya yang tadi adalah three doors ini. Nah, sekarang yang rear, yang ini. Bus C2G3 doors left rear, yang ini. Yang ini tadi yang ini, sekarang yang ini. Yang ini, yang bawahnya. Oke, baru open. Nah, apakah pakai geometri? Iya. Nah, nyambung. Yang hasilnya adalah yang di bawah ini. Gitu. Ya, hasilnya gini. Nah, oke, sudah, baru di oke kan. Ya, sudah. Kalau sudah,
dapat 304 ini. Kita beri nama yuk. Model 23D-nya bis data 2D 3D model. Kasih yang 304-nya ini adalah Gus Gandeng. Oke, kemudian kalau sudah, pastikan lagi di vehicle type. Oke, klik vehicle type yang di sini. Bus gandengnya modelnya adalah yang bus gandeng. Oke, berapa sih komposisinya? 100 saja kita beri. Seperti itu. Oke, siapa yang menemui kendala? Oke, kalau sudah ingat di save ya, save pakai kalau ini 02 kasih 03 gitu ya. Jadi kita bisa tahu di urutannya. Yang ini saya pakai modelnya Muhammad Langit, Muhammad Pangeran Langit. Nanti ini kasih yang save as nomor 3 ini ya. Jadi bisa apa namanya? Bisa ketahuan histori. Yuk, silakan kalau mau ditanyakan kalau ada yang sudah. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah kita membahas traffic komposisi. Ya, traffic komposisi. Kemarin saya sudah memberikan sebuah file Excel. Oke. Coba dibuka file Excel pada pertemuan 2 yang sudah saya berikan di pertemuan kedua. Namanya adalah working distribution. Sebentar. Sebentar. Oke, apakah saya sudah memberikan signal kontrol kepada adik-adik semua? Filenya namanya signal kontrol. Ada? Apakah ada saya memberikan signal kontrol? Ya, Pak, ada, Pak. Saya sudah, Pak. Oke, yuk buka signal kontrol. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah CTMC, gitu ya, CTMC sederhana, di mana kita membuat sebuah survei terhadap gerakan membelok kendaraan, di mana setiap pendekat kita surveikan. Contohnya pendekat nomor 2 ini, pendekat nomor 2. Jumlah kendaraannya adalah 2050 kendaraan, di mana sepeda motornya adalah 1025, kendaraan beratnya adalah 41, kendaraan ringannya adalah 984. Kalau kita jumlahkan di sini, yang ini 2050. Nah, dari 2050 itu ternyata belok kirinya sebesar 680. Lurusnya adalah 700,
dan ke kanan adalah 670. Ini namanya komposisi di setiap pendekat. Gitu ya. Nah, jadi kalau kalian nanti mau membuatnya setiap pendekat, boleh. Gitu ya, akan semakin regret hasilnya. Nah, dalam kasus ini, biar kita cepat untuk prakteknya, anggap saja ini ya, dari 2050 totalnya ini, kalau dibagikan 984 per 2050, itu hasilnya 48%. Sama dengan 984 dibagi 2050, nah itu hasilnya 0,84 ya. Itu berarti 84%-nya adalah kendaraan ringan, 2%-nya adalah kendaraan berat, 50%-nya adalah sepeda motor. Nah, inilah yang namanya komposisi kendaraan. Nah, kalau di Visim, di mana sih membuatnya komposisi seperti ini? Nah, kita akan membuatnya di sini. Saya stop share di sini dulu ya. Stop share, kita masuk ke Visim lagi. Oke. Nah, di sini ada traffic vehicle composition. Nah, di sini. Oke, misalkan kalau saya bilang tadi pendekat 1 ya. Nah, terus pendekat 2, pendekat 3 ini kan ada banyak pendekat ya yang di apa namanya? Di file yang saya kasih ada 6 pendekat gitu ya. Nah, itu kalau masing-masing kalian buat ini ya, boleh gitu ya. Pendekat 2 gitu sampai pendekat 6 itu boleh. Jadi ya masing-masing punya komposisi sendiri-sendiri. Nah, di sini saya tidak membahas ini secara detail karena duplikasinya sama, namun saya ajarin gimana cara membuatnya saja, nanti kalian akan mengembangkannya sendiri. Ini saya hapus dulu ya, klik 2-nya ini, dihapusnya dengan ini. Nah, secara default, saya akan membuat sebuah komposisi kendaraan tadi. Tadi apa? Ada cars, ada SUV, sama ada sepeda motor. Ya. Nah, car, SUV, sepeda motor. Berapa sih komposisinya tadi? Nah, itu masuknya adalah di rel flow atau relative flow. Relative flow ini bukan sebuah persentase, tidak. Bukan sebuah angka, ya tidak, gitu ya. Dia hanya mencerminkan sebuah komposisi. Bukan sekali lagi buat persentase. Contoh, kalau saya masukkan di sini, misalkan tadi komposisinya adalah 984, 41, 10, 25 gitu ya. Yang car-nya adalah 984, SGP-nya adalah 21. Oke, tepat 1. Oke. Yang ini 10, 25. Misalkan boleh gitu ya, boleh seperti ini. Atau saya pakai persentase yang tadi gitu ya, persentase yang tadi, yang ini 0,48, ini 0,02, ini 0,5, boleh ya. Jadi yang mana aja kalian pakai boleh. Ini kalau di persentase juga sama hasilnya. Kalau dibikin perolehan langsung di sini boleh 984, 41, 1050, 1025, atau pakai 0,48%, 0,02, 0,5 boleh. Gitu ya. Nah, inilah komposisi tadi sesuai dengan yang Excel sinyal kontrolnya. Kemudian di sini ada desired speed distribution. Ya, inilah yang saya maksud bahwa ketika kalian mensurvei kecepatan bebas kendaraan di lokasi, di sini yang akan kita masukkan. Gitu ya. Oke, masukkannya dengan cara apa? Yuk, pertama kita lihat dulu file yang saya berikan itu namanya example free flow speed distribution. Silahkan dibuka. Example
free flow speed distribution. Oke, saya masuk ke file tersebut. Oke, nah inilah sebuah survei speed distribution terhadap motorcycle, kendaraan ringan dan kendaraan berat. Pak, ini apa, Pak? Data per 20 meter, data milimeter per second, kilometer per hour sih ya. Kalau orang tidak punya speed gun, kan tidak semua orang punya speed gun. Mahal lagi harganya, ya. Nah, misalkan dia memakai stopwatch. Stopwatch itu gimana sih? Anggap saja dia di dalam data ini, dia membuat sebuah penanda, misalkan pohon, misalkan tiang lampu, dan sebagainya, di mana jaraknya adalah antara penanda tersebut 20 meter. Jadi, kendaraan yang akan diuji atau kendaraan yang diambil sampelnya, begitu masuk penanda pertama, hidupin stopwatch. Kedua, terakhir di penanda berikutnya, sepanjang yang berjarak 20 meter itu, ketika sudah sampai, stopwatch-nya berhenti. Nah, ini dapat ada di 125, ada 2023 gitu ya. 1,34. Nah, ini hasil-hasilnya. Nah, kemudian kita kasih nih konversi dari second per 20 meter menjadi meter per second. Nah, artinya dikalikan kalau 20, jadi apa namanya, kalau ini second per meter kan second per 20 meter. Kalau dibalik berarti kan dikalikan 20 aja untuk mencari meternya, membagi 20 meter ini menjadi meter. Jadi dikalikan dengan 20 di sini. Dapat ngerti logikanya di sini? Ya, mengerti, Pak. Ngerti ya? Nah, kemudian dikalikan 20 dia jadi meter per second. Nah, kemudian ketika kita kalikan dengan 3,6 untuk dapatin kilometer per hours gitu ya, itu dapatnya adalah 57,6. Nah, kalau kalian langsung menggunakan speed gun ya data ini langsung ya kalian dapatkan. Tapi kalau kalian menggunakan stopwatch ya begini caranya. Saya buatkan ilustrasi seperti ini untuk kalian bisa tahu caranya dari stopwatch atau menggunakan speed gun. Oke, anggap saja sudah selesai kita dapatkan ini. Nah, caranya yang kedua adalah dari data semua yang kita dapatkan, kita harus menentukan nih berapa nilai minimum dan maksimumnya. Nah, pakai rumus Excel, minimum, maksimum, sama rata-rata. Minimumnya pakai max, minimumnya pakai min, nah, semua datanya ini di blok, gitu ya, nah, sama rata-rata. Oke, kenapa sih kita perlu minus sama maksimum? Karena kita mencari nilai di antara ini, gitu ya, dari 27,5 sampai 65,5. Nah, dapatnya dari mana? Dari sini. Kelas intervalnya dari 27 sampai 65,5, tadi kita anggap 66. Berarti di rentang kecepatan inilah kecepatan ini berada. Nah, kita buat sebuah interval. Boleh silakan mau 5 interval, 4 interval, 3 interval. Itu boleh. Ini saya buatnya sebanyak 3 interval. 3 interval, 3 interval, sampai turun sampai 6. Kemudian, dari 3 interval ini, saya akan membuat sebuah apa namanya, kelas frekuensi. Berapa sih dari 27, dari sebelum 27 sampai 27, berapa orang, berapa kendaraan sih yang punya kecepatan itu. Nah, dari 27 sampai 30, berapa kendaraan sih yang punya kecepatan itu. Nah, itu dihitung. Jangan hitungnya satu-satu, Dek, gitu ya. Kita pakai rumus Excel. Caranya seperti apa? Yuk. Ini kita Oke. Ada nilai tengahnya mana? Oke. Ya. Oke. Kemudian caranya adalah sama dengan frekuensi. Oke. Array datanya ini.
Oke. Sorry. Ini blok dulu. Blok dulu. Sudah. Setelah blok dulu, sama dengan frekuensi. Oke. Array datanya ini. Oke. Oke. Sudah. Kemudian kalau saya di sini titik 2, sesuaikan dengan tanda yang ada di Excel kita masing-masing. Ada tandanya koma, itu kalau saya titik 2 di sini. Nah, ini titik 2. Nah, bin array-nya yang ini. Yang sudah. Kalau sudah, kurung tutup. Nah, ini nggak boleh langsung di enter. Nggak bisa hasilnya. Tapi Ctrl Shift Enter. Nah, baru dapat hasil. Oke, ulangi. Siap, iya, Pak. Oke, saya ulangi lagi sekali. Caranya adalah blok dulu semua ini. Ya, blok. Dari sini sampai sini blok. Ya, sesudah di blok, ketik sama dengan frekuensi. Nah, kalau udah ketemu, klik dua kali aja di sini. Nah, kemudian array data itu adalah ini. Blok semua data yang kita punya. Oke. Setelah kita punya datanya, kita blok. Kemudian sesuaikan dengan yang ada di Excel kita, notasinya. Kalau saya di sini titik koma. Titik koma. Kalau kalian ada yang titik koma atau koma, sesuaikan saja. Oke, yang kedua, bins array adalah yang ini. Nilai yang tadi yang kita buat. Dari 27 sampai 66. Blok semua. Kalau sudah, kurung tutup. Nah, tapi jangan langsung di enter. Tekan di keyboard, Ctrl, Shift, baru enter. Tapi tekan ya, terus tekan Shift, Ctrl, Shift, baru enter. Baru keluar. Ya, jangan dihitung ini 1, ini 2, ini takutnya ada yang salah. Kalau datanya 1000 ya modar, gitu ya. Kalau datanya cuman 10 ya didikte ya bisa, 1000 ya pakai ini ya. Sudah tahu triknya? Yuk. Nah, kalau relatif frekuensi itu kita jumlahin dulu semua ini. Nah, summary ya, dapatin ini. Ya ini adalah ini dibagi totalnya. Nah, terus agar kita ngopinya ke bawah bisa langsung, yang ini harus dikunci nilai ini karena ini kan tidak berubah ya pengopiannya. Ini nanti yang 1 dibagi 100, 1 dibagi 100. Nah, ini biar tidak, ini harus dikunci selnya. Caranya tekan F4 di keyboard. Nanti ada keluar dolar kayak gitu. Di depannya kolom ada dolar, di depannya baris ada dolar. Ini artinya kolom dan barisnya dikunci. Baru tekan enter. Nah, kalau sudah tinggal di copy ya ke bawah. Ini akan dia tetap tidak akan berubah. Kalau tidak digituin dia nggak bisa di sini. Dia pasti akan turun ke bawah. Gitu. Oke. Nah, sekarang kumulatif frekuensinya adalah ini. Ya. Ini apa namanya? Yang ini sama dengan delete sama dengan ini dulu di kirinya. Yang bawahnya adalah yang atasnya ini ditambahkan yang sampingnya. Ya, yang atasnya ditambahkan sampingnya. Ya, saya ulangi. Yang ini saya delete saja semua dulu biar. Nah, oke, kumulatif frekuensi ini dulu yang ke kirinya yang dulu. Karena ini paling atas. Baris keduanya adalah sama dengan tekan tanda panah ke atas untuk dapatin itu. Kemudian ditambahkan tekan tanda panah ke kiri untuk dapatin relatif frekuensi yang kedua. Baru enter.
Nah, ini baru di copy ke bawah. Yang baris kedua. Nah, ini nanti seperti ini. Menjadi seperti ini. Nanti kalau ini hasilnya 1, berarti benar. Kalau ini hasilnya tidak 1, itu berarti perhitungan kalian salah. Nah, kemudian baru kelas interval ini diambil, ini di copy saja. Ini copy bawa ke sini, ini delete saja ya. Nah, ini yang ini di copy saja bawa ke sini. Ingat di sini harus diawali dengan 0, yang di sini diakhiri dengan 1. Ya, ini 0, atasnya ini dia. Ini tinggal di copy aja kok ya. Ya, copy-nya copy value ya, copy value aja. Ini copy gitu ya. Yang ini pasti value. Nah, gitu ya. Kalau sudah, inilah yang nanti dikopikan ke VISIM. Ya. Dapat dulu, silakan. Oke. Sudah? Paham? Oke, kalau sudah, yuk. Di mana sih di VISIM bisa kita kopikan ini? Ya, ini ingat, ini baru MC saja. Nanti silakan duplikasi caranya untuk di CAR dan SCP. Jadi ya, saya stop share, masuk ke VISIM. Nah, disinilah Desired Speed Distribution. Oke, tadi kita MC ya di sini ya. Klik di sini, klik Add. Nah, ini keluar sebuah Desired Speed Distribution. Kita pakai free speed MC ya, atau silakan pakai nama bebas, yang penting menandakan bahwa kecepatan bebas sepeda motor ya. Sudah, itu aja dulu, nggak usah di setting apa lagi, tinggal di oke aja dulu. Oke. Nah, sudah. Keluarnya di mana sih gitu ya? Keluarnya adalah di base data distribution desired speed. Base data distribution desired speed. Nah, paling bawah, nah ini dia. Oke. Pak, kok datanya masih 40 ke 60 ya? Sekarang kita edit. Caranya, ketika kita klik ini, kita klik ini, sudah ada warna kuningnya. Di sebelah kanannya ada sebuah tabel. Nah, kita lihat hasil yang kita peroleh tadi di Excel. Di Excel-nya kita peroleh bahwa dari 27 sampai 66 ini ada berapa baris gitu ya. Oh, ternyata ada 14 baris. Blok saja di sini dari 27 sampai 66, di bawahnya ada count di sini. Ada 14, berarti ada 14 baris. Ya. Terus kita masuk ke dalam VISIM. Oke, di sini buat sebuah 14 baris. 1 2 pakai ini ya, add-nya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya, ada yang ketinggalan, silakan raise hand, nanti saya pandu lagi. Oke, nah sekarang tinggal kopikan saja. Oke, cara ngopikan begini. Ini saya masuk ke ini lagi, ke free flow speed-nya tadi. Nah, tinggal nih kopikan saja, blok ke semuanya. Nah, klik kanan, copy, gitu ya. Kemudian masuk ke VISIM. Nah, ini blok semuanya. Klik kanan, paste. Asalkan barisnya sama, ini berhasil di copy paste. Kalau misalkan ini 13 baris, sedangkan data kita 14 baris, VISIM akan nolak. Dia pasti bilang barisnya tidak pas. Silakan cek lagi. Ya, seperti itu. Nah,
silakan diduplikasi untuk ini menjadi yang car dan SGV. Ya. Kemudian kita masuk ke komposisi. Nah, ini masukkan sudah ada di sini. Free flow speed MC. Klik di sini. Nah, berarti desired speed-nya sudah menganut yang distribusi yang sudah kita buat tadi. Silakan ini dan ini dibuat. Oke. Seperti itu dulu. Cukup pusing. Ya, kalau memang sekali pusing deh, nggak apa-apa ya. Next, coba dulu. Ada kendala, pertemuan 3 kita bahas lagi. Ya, Vsim ini tidak sekali diterima langsung mengerti deh. Tidak, orang berkali-kali. Saya mengejar pelatihan Vsim hampir 4 kali apa 5 kali. Baru bisa sampai saya sekarang. Makanya saya tahu di mana letak bingung saya waktu itu. Makanya sepelan-pelan ini saya ngajarinnya agar partnya bisa diterima. Dan dulu di pertemuan saya yang pertama saya hanya menyaksikan aja. Kemudian pada saat itu ngerti, 3 harinya saya lupa. Apa yang bikin lupa ya? Gitu ya. Kedua, saya tahu lagi, oh ternyata begini-begini, pulang 3 harinya saya lupa. Saya ketemu triknya di pertemuan ketiga, bahwa saya harus menulis step by step-nya, apa yang saya tugaskan ke adik-adik yang itu sudah saya lakoni kemarin, dan gagal saya karena itu juga. Nah, jadi ketika saya buat step-nya, pertama saya lebih ngerti, yang kedua, besok ketika saya lupa, saya tinggal buka step saya sudah bisa jalan. Gitu ya. Jangan nanti Bapak banyak banget mintanya, udah suruh buat Vsim, buatin step. Itu semata-mata untuk refreshment kita besok. Itu ya. Silakan di-save pekerjaannya, nanti saya buat di Classroom untuk tugas pertemuan ketiga. Berapa hari mau? Siap 1 minggu, Pak. 1 minggu, ya, boleh. Saya dulu pernah sekolah deh. Saya bilang 2 hari, H-1 buatnya. Saya bilang seminggu, H-1 juga buatnya. Sama aja, ya. Ya, tidak apa-apa, ya. Nanti saya buatnya 1 minggu, artinya hari Minggu terakhir udah bisa diupload. Ya, hari Minggu. Kan kita pertemuan hari Senin depan ya. Oke. Siap, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Dwi. Oke, seperti itu. Silakan dicoba, dibuka lagi rekamannya, di step by step-nya diikutin. Ingat ditulis, dipraktekkan, dan disimpan. Oke, kalau ada kendala, pertemuan 3 kita bahas lagi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Izin bertanya, Pak. Boleh. Izin Pak, tadi kan yang di pertemuan 2 itu di simpang 3 sama simpang 4-nya, sebagian dari kami masih banyak yang bolong, Pak. Itu Boleh. tidak seperti punya Pangeran Langit, Pak. Itu Ya. berarti kami diulang lagi atau meneruskan yang sudah ada saja, Pak? Meneruskan aja, kan tinggal di delete aja ininya, apa konektornya, terus dibuat lagi baru. Ya. Oh, terus ini sebentar. Amanda, mana Amanda ya? Amanda, saya buka dulu. Ya, Pak. Amanda, kalau membuat tikungan jangan pakai konektor, pakai endpoint ya. Boleh pakai. Ya, Pak. Kita buat, coba saya buka punya Amanda. Ini saya nggak simpen ya. Oke, nanti kalian yang ini. Amanda. Nah, Amanda Satria. Amanda bukan ya? Oh iya, sebentar deh.
Nah, ini. Nah, ini konektor ya, Amanda. Nanti kalau membuat sebuah jaringan, pakai add point aja. Contoh nih, saya delete gitu ya. Ini boleh sih sebenarnya, boleh pakai konektor, tidak salah. Tidak salah. Tapi ketika nanti kita membuat sebuah evaluasi ruas gitu ya. Nanti kan kita memasang sebuah konektor di sini, sebuah detektor. Kayak detektor itu fungsinya kayak pendeteksi kendaraan lewat menggunakan detektor kabel yang dibentangkan di jalan itu loh, Dek. Nah, jadi kalau ada kendaraan lewat, dia akan count 1, 2, 3. Nah, kalau nanti kita memasang detektornya di konektor, dia nggak mau jalan. Gitu ya. Semua konektor, gitu ya, jika dipasangkan evaluasi, signal control, dia menolak, dia tidak mau. Gitu ya. Dia hanya mau ketika di link saja. Gitu ya. Jadi saran saya, ini saya coba delete. Ini saya delete. Ini delete, ini juga saya delete. Ini dipanjangin saja, Dek. Gitu ya. Dipanjangin, kemudian dikasih add point di sini. Nah, kalau yang mau dibelokin gitu. Nah, seperti itu kalau mau dibelokin. Nah, jadi bisa membelok-beloknya pakai add point saja. Sesuaikan dengan konturnya saja. Seperti itu, Amanda Satria. Ya. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Ya, siap. Nanti diperbaiki kembali. Siap, Pak. Ya, oke. Seperti itu. Oh ya, Berliana sudah di capture kah? Siap sudah, Pak. Kita tadi. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf jika tadi ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Akhir kata, sampai jumpa di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Sati. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih, Ya. Pak. Selamat sore, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Sama-sama, silakan live gitu.